Selamat pagi semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue yang ditemani oleh Ska ya. Ska Pitro Bebas gitu ya. kan, bebas lah ya. Dan ya seperti biasa hari Minggu pagi di channel ST Media itu ada episode talk aja, di mana mostly sih kita akan ngobrol-ngobrol aja ya Ska ya. Itu dia, Tapi betul. topiknya biasanya cukup menarik gitu kan buat kita bahas. Kadang juga agak panas ya kan. Tuh, terakhir mah panas ya. Dua minggu yang lalu cukup Panas. panas. Kemarin sih gue nggak terlalu panas ya. Ah. Gue syuting sendirian juga Ya, gitu maaf kan. ya Win. Dan ya kali ini kita dapat kabar baik. Bukan kita dapat kabar baik, kita akan menyampaikan kabar baik gitu. Karena episode talk aja kali ini kita harus semangat Ska. Harus Win. Kenapa Ska di episode kali ini Ska? Karena kali ini kita disponsorin sama headset DBE. Terima kasih DBE. banyak Emang yang gua pakai headset nih. DBE Iya. ya kan. Dan yang lu pakai itu model apa Ska? Ini DBE DJ 200. Gue ngeliat dulu di situ takut lupa. DJ 200. DJ 200 namanya. Modelnya sih keren Ska. Coba lu agak Iya. nengok Ska, gue sih wah Nengok tuh. keren banget Kan, tuh ya. Iya. Ini Ba- BTW gue tambahin iya, dulu. lu Ini dulu. selain ini buat musik, buat monitoring syuting juga enak. Enak banget ini. Oh Iya, jadi ini iya. memang yang Ini tipenya khusus bukan yang musik. gaming ya, Iya, ini yang khusus musik, untuk yang musik. DJ 200 Iya, ini. betul. Oke, jadi buat kalian juga yang belum tahu, kalau yang udah sering nonton talk aja pasti tahu. Kita tanpa disponsorin pun memang sebelumnya kita pakai Iya. DBE ya. Iya, Memang DBE, karena selalu DBE. harganya itu cukup terjangkau dan quality Kualitasnya. untuk kita monitoring tuh suaranya cukup bagus untuk ya. monitoring audio gitu. Jadi cukup proper dan ya balik lagi kenapa kita dari dulu pakai adalah harga ya enggak sih? Iya, Jadi murah. make sense banget Make lah buat sense kalian yang harganya. mungkin pengen mulai start produksi Produktif, yang ya. terlihat proper gitu. Karena kalian bisa Kelihatan lihat ya, Ska tuh kelihatan proper banget gitu kan, kayak pakai headset audio. Headset profesional maksud gue ya. profesional. Headset memang buat audio gitu kan. Ngaco aja lu Ska. Dan ya, jadi terima kasih banyak Oke, pada terima kasih DBE yang DBE. sudah mensponsori episode talk aja kali ini. Dan jadi apa nih? Sekarang kita langsung masuk ke topik aja. Selain DBE kan ada satu lagi sponsornya. Oh, bukan sponsor, udah dipisah. Udah dipisah ya, udah Oh iya, dipisah. sebelum kita mulai ke topiknya, gue ingetin juga buat follow Instagram Nah, oh iya. gua @erwin.chuy. Lu udah ada belum Instagramnya? Belum gua upload foto nih, belum ada yang bisa gua upload. Belum. Iya. Ya, nanti lu harus start Harus upload ya. lagi kerja atau semacamnya gitu. Ya, sekarang kalian follow gua dulu aja @erwin.chuy karena kalau kalian follow tuh biasanya bisa ikut berkontribusi. Nanti mau bahas apa dan lain sebagainya gitu atau mau bertanya-tanya juga boleh. Tapi gue biasa kalau dari DM sih agak susah ya. Jadi biasanya kalau misalkan kalian aktif ketika gue bikin story gitu, reply atau mungkin ikut voting tuh biasanya akan menentukan konten talk aja selanjutnya. Jadi ya itu silahkan follow dan berkaitan dengan topik kita. Jadi topik kita ini sebenarnya dari feedback audiens juga Ska. Oke. Jadi kalau kalian ada yang nonton episode talk aja minggu lalu, itu adalah tentang launchingnya 1DX Mark III. Cuman ada kelanjutannya, pembahasan soal fotografer, profesi fotografer yang terganggu oleh kamera handphone. Oke, gue tahu tuh ada komentarnya deh. Gue ngerti komentar apa di mana gitu ya. Ya nggak tahu, pokoknya Iya. di minggu lalu tuh Ada kesimpulannya adalah begini. Gua nggak setuju kalau kamera handphone akan Menggantikan ya. menggantikan peran profesional fotografer yang menggunakan kamera proper gitu. Karena menurut gua masih sangat jauh gitu gapnya. Cuman balik lagi karena kita bisa interaksi gitu. Kalian bisa memberikan pendapat, kalian bisa nge-DM gua atau mungkin lewat kolom komentar dari postingan-postingan Instagram gua. Ada yang komen di gua Ska. Jadi Apa itu? mereka semua mention gua berkaitan dengan topik kemarin itu. Ternyata Sony meluncurkan handphone Xperia One Sony. Mark II. Sony itu udah lama banget ya gue dengernya. Xperia. Udah lama. Udah Xperia lama ya? tuh nggak gitu jalan di Iya. Indonesia sih. Sebenarnya di luar juga gua nggak tahu ya, gua nggak merhatiin karena tapi dulu memang heboh sih Xperia kan dia yang kayak dulu waterproof apa Itu segala dia. macam gitu kan, memang mantep. Tapi di sini dia punya gebrakan baru gitu, di mana dia menyebutnya kalau si Xperia One Mark II ini itu meminjam fitur dari kamera Alpha, jajaran Apa itu fiturnya? Alpha. Jadi ini sangat menarik ya. Pertama sih sebenarnya dari pemberian nama menurut gua udah mirip ya. Mark. Iya, pakai Mark II gitu, II generasi ya. kedua. Gua nggak tahu HP-HP dia yang sebelumnya ada atau Ada enggak, Mark, tapi iya. di sini cukup menarik. Di situ udah mulai gitu kan kelihatan arahnya. Dan ya jadi banyak yang komentar di Instagram gua nanyain. Karena kan pendapat gua kemarin gua nggak setuju. Tapi Sony sebagai brand kamera ngasih HP dengan fitur kamera yang gokil. Jadi
jadi mereka tuh kayak menantang pendapat gue kemarin gitu. Ya sangat berterima kasih gue atas kontribusinya dan kita juga sambil diskusi di sini. Dan ternyata gue sih belum nemu banyak reviewnya. Jadi kayaknya bahkan gue belum nonton review karena gue belum lihat ada YouTuber yang cukup terkenal yang mereview handphone tersebut. Cuman ada video brosurnya lah gitu, product tour. Ada product tournya, ada bentukannya ya. Itu dia. Di sini yang akan kita bahas mengacu pada product tour tersebut. Jadi yang pertama, sebenarnya ini cukup menarik sih menurut gua, memang cukup menarik gitu. Tapi nanti kalian tungguin sampai kesimpulan ya untuk mendapatkan apa pendapat gua sepenuhnya soal handphone ini. Yang pertama, dia membawa foto continuous shooting 20 frame per second. Anjay, HP loh. HP continuous shooting 20 frame per second dengan autofocus. Nih, jadi is that possible? Jadi sebenarnya konsepnya kayak kamera ini ada baterainya nggak ya? Kalau kalian mau tahu 20 frame per second tuh kurang lebih kayak gini. Cuman itu dari handphone. Ini kamera apa? Kalian belum gue kasih tahu nih, brandnya gue tutupin ya biar kalian masih kepo gitu kan. Tapi nanti ada video unboxingnya, udah syuting, tinggal nunggu tayang doang. Dan wait, gue matiin dulu. Ya pokoknya itu buat sedikit gambaran kalau 20 frame per second di kamera proper ya kayak gitu. Itu dengan mechanical shutter ya. Gue yakin sih kalau HP nggak mungkin mechanical shutter sih, karena dia kan ruangnya kecil banget kan buat naruh mechanical shutter, pasti pakai elektronik. Tapi kalaupun pakai elektronik, menurut gue tetap menarik. Kalau handphone kan biasa handphone moto gini ya, loading, ya kan. Palingnya loading sekilas lah gitu, walaupun nggak ini banget, tapi kayak kita mau gini-gini aja kan gak enak gitu, kayak rasanya nggak fluid. Tapi ini dia bisa. Iya, bahkan kayak kalau misalkan kayak kita hold buat kayak foto continue kayak di HP gue tuh ada tuh, itu juga ada kayak. Emang lo ada continue HP lo? Apa kayak ditekan tuh, jadi fotonya beruntun, bukan continue, bahasanya apa ya? Oh, continue kali. Continue. Iya, tapi ya maksudnya kayak itu aja ada lemotnya gitu, ada kayak itu di Realme ya, Realme ya. Itu kayak ada lemotnya nih, maksudnya 20 frame per second. 20 frame per second. Kalau lu nonton videonya, video product tournya tersebut, di situ ada tulisan sangat kecil yang mengatakan kalau ini tergantung environment dan setting yang digunakan. Jadi buat ngingetin orang kalau iya ini 20 frame per second di kondisi tertentu gitu. Jadi nggak selalu bisa gitu. Mungkin kalau low light mungkin gitu kan. Karena shutter kan lambat juga kalau low light, atau mungkin kalau ya settingan dengan resolusi gede mungkin dia nggak bisa ya kan, mungkin hanya bisa di resolusi kecil ya, kita nggak tahu ya kan. Tapi yang jelas di situ di note kalau ini tergantung environment, setting dan lain-lain. Lalu dia ada 3 kamera, jadi di belakang HP-nya itu ada 3 kamera, kan biasa HP sekarang kameranya banyak kan, dan dia hanya berlaku di yang 24 mm kameranya, di yang vokal yang 24 mm. Jadi nggak berlaku di semuanya. Dia tuh kalau nggak salah ada sekitar 70, 24 sama 16 ya kalau nggak salah. Itu menarik menurut gua, cuman tadi ada sedikit note di bawah gitu. Jadi kalian juga harus perhatikan kalau memang tetap ada term of use-nya gitu, tetap ada batasan pasti. Tapi tetap cukup menarik gitu. Nah, lalu yang selanjutnya lumayan oke menurut gua, dia ada dedicated shutter key. Jadi dia HP, dia ada tombol shutternya di sini gitu. Ya mungkin itu bisa di custom, tapi setahu gue sih dulu udah pernah ada HP yang kayak gitu, entah itu Xperia juga atau handphone lain ya, yang bisa tombolnya di custom jadi shutter. Tapi ya memang kalau buat yang tadi itu 20 frame per second menurut gue butuh gitu, kayak lebih enak daripada yang aneh gitu kan. Jadi ya itu menurut gue cukup bagus dan lebih oke kalau misalkan bisa di custom. Kalau cuma bisa jadi kamera doang kan what the juga gitu kan. Itu kan handphone gitu, tidak sepenuhnya kamera. Nah lalu gue nggak tahu lu bisa search nggak di situ. Coba lu search Xperia 1 Mark II biar lu juga bisa lihat Ska. Ini biar sekalian ya, kalian tuh gue ngasih lihatnya gampang sebenarnya, tinggal kasih grafis. Nah, jadi dia UI-nya itu kayak kamera banget. Oke. Ya, kayak kamera Sony banget gitu kan. Dan ya gue jujur aja gue demen gitu. Jadi kayak memang kayak rasanya proper banget gitu ya, kayak pakai kamera. Tapi balik lagi, gue tetap akan menganggap itu sebenarnya
gimmicky lah gitu. Tapi ya nanti. Tapi keren juga sih menurut gua. Memang keren. Cuma gimmicky gitu. Cuman ya buat dipakai, gua rasa manual setting yang ada di situ selama semuanya bisa dikontrol exposure-nya, menurut gua pasti keren banget. Walaupun balik lagi gua akan tetap bilang agak gimmicky gitu. Tapi ya nanti gua akan jelasin di belakang awal lagi. Gua akan jelasin di belakang kenapa. Tapi yang jelas itu sedikit note, dia UI-nya kayak kamera Sony, menurut gua cukup menarik gitu kan, dan buat kalian yang pengen terasa sangat pro gitu kan. Lalu selanjutnya dia juga di UI tersebut, sekarang gue nggak tahu di yang lo ada atau enggak, tapi di video demonya itu dia pakai real time autofocus, mirip banget sama kameranya. Matanya di mata nggak? Mata sih? Ada, dan yang ada real time yang kotak banyak kayak si Canon ini, lo kan udah nyobain kan? Iya, udah. Yang kotak banyak nyari gitu. Nah itu ada juga. Jadi detection point-nya juga, ya gue nggak tahu ya, kalau detection point kamera kan sebenarnya berdasarkan si sensornya. Memang udah ditentukan titik-titiknya. Gue nggak tahu kalau dia secara digital seolah-olah ada atau di sensornya juga memang ada gitu. Tapi ya itu menarik gitu. Jadi rasa profesionalnya tuh. Dan eye autofocusnya itu berlaku di manusia dan hewan. Iya, ini ada nih satu kucing satu. Nah iya, sama kayak kamera Sony yang belakangan. Oh, by the way ini jadi sedih ya kita ngomongin Sony ada. Maaf ya. Tapi kan kalian tidak tahu ini brand apa ya gitu. Bullshit lah. Bodoh sih. Oke, lanjut lagi. Jadi itu menurut gue cukup menarik karena rasanya itu dibanding cuman menunya yang layoutnya kayak kamera, dengan adanya si tracking autofocus itu sih, itu rasanya pro banget sih. Rasanya bener-bener apa ya, jadi berasa memang fotografer profesional gitu. Tapi gua nggak tahu nanti ketika digunakan rasanya apakah memang kayak detection point-nya kamera atau kayak ya balik lagi gimmicky yang itu digital gitu kan. Karena kan sebenarnya detection point kamera itu memang ada poin tertentunya dia bisa nongol gitu, nggak sembarangan asal, kayak tracking nempel digital gitu, nggak. Jadi ya itu akan jadi pertimbangan juga pastinya ya. Ya lalu selanjutnya yang gue lihat di videonya itu hasil fotonya sih memang menurut gue bagus-bagus kah dari kamera itu. Iya, gue nggak tahu sih di situ kayaknya nggak ada ya. Cuman di video demonya itu menurut gue cukup bagus. Dia ada foto-foto hewan, foto-foto orang, foto-foto menggunakan focal length yang berbeda di tele, wide, normal gitu kan, 24 mm, 70 lalu berapa? Gua nggak hafal ya. Tapi yang jelas ada contohnya dan itu menurut gue menarik. Tapi memang ya kita melihat itu kan cuma di layar dan resolusi videonya sendiri juga kayaknya masih full HD gitu. Jadi memang proper, memang bagus gambarnya, proper untuk dilihat di resolusi tersebut. Iya, di situ enak gitu. Jadi ya mungkin kalau sekedar buat Instagram, lu pecinta hewan dan suka update, atau lu punya kucing lu punya IG sendiri, kan kalau Jepang banyak tuh yang gitu-gitu kan. Nah iya, itu buat foto itu gua rasa cukup proper gitu, karena memang buat Instagram doang ya kan. Secara kualitas memang dari handphone sejauh ini untuk Instagram sih menurut gua udah lumayan oke. Dan apa sih tadi udah nyampe mana? Iya, hasil kan. Jadi menurut gua ya hasilnya tergantung certain use juga sih tetap. Jadi untuk penggunaan yang tadi gue contohin untuk Instagram atau sekedar platform-platform online sih menurut gue oke. Atau mungkin memang yang dia sewa tuh fotografer yang mantep banget jadi kelihatan. Jadi hasilnya oke gitu kan. Atau gua nggak yakin kalau dia moto pakai kamera biasa sih. Terus so itu jadi hasil kayaknya enggak ya. Karena biasa kan ada drama begitu juga, tapi menurut gua enggak, itu tetap pakai kamera HP dan itu masih memungkinkan untuk mendapatkan gambar seperti itu. Karena memang bagus sih, dynamic range-nya juga bagus gitu. Tapi menurut gua memang masih memungkinkan. Cuman tetap ada gap gitu kan secara kualitas. Nah, di sini kita akan masuk ke soal gapnya ini. Tetap pasti akan ada gap secara kualitas antara kamera yang proper kayak ini gitu kan dengan si handphone tersebut. Dimana kalau misalkan kita zoom aja atau kita aplikasikan ke media cetak yang besar, itu perbedaannya akan sangat-sangat terlihat. Itu juga gitu sering lo singgung ya beberapa kali. Iya, memang di situ tetap ada gap lah. Jadi ya kalau lu cuma butuh buat IG, iya cocok gitu, cukup gitu kan. Cuman ya fotografer profesional kan concernnya tidak ke sana gitu. Bisa ke sana, cuman tidak hanya ke situ, kayak masih lebih banyak lagi. Apalagi kalau kita ngomong media cetak sih, itu memang paling terasa gitu bedanya. Misalkan buat iklan-iklan outdoor gitu kan, atau majalah pun sebenarnya itu resolusinya gila loh. Iya, betul. Iya, jadi ya kalau pakai HP ya ketara gitu sebenarnya perbedaannya. Pasti kelihatan ya. Iya, ketara banget. Lalu sensornya dia juga masih terbilang kecil.
bukan terbilang kecil ya, untuk HP mungkin cukup gede, tapi kan memang sangat jauh gitu dibandingin sensor ya sama kamera. Dia tuh sensornya 1/1,7 inch. Dimana sensor kamera kalau kita ngomong 1 inch aja tuh kecil banget. Ya kan, kalau action cam itu udah ada yang 1 inch dan ya action cam juga masih ada gapnya dengan kamera kayak mirrorless di angka MFT atau APS-C atau full frame apalagi gitu kan, masih gapnya masih lumayan jauh. Jadi ya itu masih ada beberapa drawback yang membuat gue berpikir kamera handphone tetap, walaupun itu si Sony ngeluarin gitu kan, tetap nggak akan menggantikan kamera profesional gitu kan, kamera handphone. Lalu yang ya biasa sih. Selanjutnya yang dibawa juga nama-nama besar kayak lensa Zeiss. Tapi kan balik lagi menurut gua ya lensa Zeiss di kamera handphone kan paling ukuran cuma segede gini kan. Ya nggak bisa dibandingin juga sama lensa Zeiss yang kita pakai gitu kan. Di sini kan tebelnya paling nggak segini nih tebelin. Beda gitu loh. Elemen glass yang ada di dalamnya berbeda. Walaupun ya memang klaimnya mungkin untuk hitungan handphone itu lensa yang bagus gitu kan, tapi tetap tidak akan menggantikan kamera profesional. Tapi gue jujur gue tertarik sih. Jadi karena sebelumnya Huawei itu kan waktu itu bikin handphone lensanya kameranya bekerja sama dengan Leica. Nah di sini ada Sony dengan Zeiss gitu kan. Jadi lensanya dari Zeiss. Nah itu gue tertarik sih, nanti kira-kira bakal ada benefit apa dan gambarnya sebagus apa ya gue nggak tahu juga. Cuman ya itu menarik dan semi gimmicky dengan membawa nama besar sebenarnya. Menurut gue pribadi ya. Nah, cuman di sini ada yang kemarin sempat gue bahas sebagai gap yang cukup besar antara kamera HP dengan kamera proper. Dan ternyata di sini dia menjawab hal tersebut. Apa jawabannya? RAW format support. Ternyata kamera tersebut bisa motret RAW. Itu menurut gue sih asik ya. Tapi kan balik lagi, kita nggak tahu RAW-nya sebagus apa. Iya. Karena ya RAW di sini mungkin formatnya RAW gitu. Mungkin datanya bakal tetap lebih gede daripada JPEG-nya. Tapi balik lagi, RAW-nya pun pasti gue yakin akan sangat jauh dengan kamera yang proper ya. Karena kamera yang proper pun RAW-nya itu berbeda-beda satu sama lain. Kayak RAW-nya si ini sama RAW-nya mungkin kamera kelas 15 juta ke bawah, beda itu kalau kita cobain di Lightroom akan beda. Ketahanan dia terhadap highlight, terhadap shadow gitu, pada kontras tinggi bakal kerasa perbedaannya. Jadi ya menurut gue di handphone juga, apalagi dengan sensor 1/1,7 inch ya, gue tidak akan expecting banyak. Tapi itu menarik karena dia udah berani membawa RAW gitu. Gimmick yang menarik, walaupun gue tetap akan bilang lagi itu agak gimmicky, tapi gimmick yang menarik gitu kan. Gue tertarik buat nyobain, tapi nggak tahu si Xperia bakal masuk Indonesia atau enggak. Dan satu note lagi mungkin soal ini ya. Ini kayaknya topiknya nggak terlalu banyak sih karena udah mau habis kita. Cuma gue pengen ngasih note lagi karena banyak juga yang ngomong ke gue gitu. Jadi banyak yang ngasih feedback handphone tersebut ke Instagram gua, sampai mention gua di postingannya atau di story gitu. Seolah-olah mereka pengen ngasih lihat gua gitu kalau HP tuh sebenarnya bisa statement gue yang kemarin tuh patah gitu kan. Tapi menurut gua sangat-sangat enggak ya. Justru di sini mereka kan bilang ini Sony nih yang bikin dengan teknologi kamera Sony. Justru menurut gua Sony berani ngeluarin gimmick ini karena dia tahu ini tidak akan menandingi kamera dia. Karena kalau dia yakin ini akan menandingi kamera dia, harusnya tidak akan keluar. Karena Sony itu namanya besar, sekarang paling gede menurut gua di jajaran kameranya. Paling gede, apalagi dia udah terbilang, gue bisa bilang dia merajai ranah full frame. Betul. Jadi secara kamera dia udah nyebar banyak, lensa juga udah banyak, apa segala macam ya. Menurut gue kamera si handphone ini membawa fitur tersebut, berani pakai fitur-fitur alpha gitu kan, alpha mirrorless gitu. Itu karena tidak akan menyaingi si kameranya. Iya, jadi ya kalau dipikir secara logis justru bukan berarti wah Sony bikin kamera HP rasanya kayak kamera profesional nih, bahaya. Dia kan main kamera profesional udah lama gitu. Padahal nggak begitu menurut gua konsepnya. Justru konsepnya adalah karena dia pemain kamera profesional udah lama, dia nggak akan memakan pasarnya. Pasti dia bikin kamera HP dengan gimmick tersebut, tapi dengan performa yang ya walaupun gue yakin lah berusaha sekuat apa juga nggak bakal bisa gitu. Untuk beberapa tahun ke depan ya, gue nggak tahu sih, nanti teknologi kan pasti kayak ada-ada aja gitu kan, kayak wah gitu. Cuman untuk 5 atau 10 tahun ke depan gue yakin nggak ada sih
yang bisa nandingin kamera proper. Lama tuh ya. Lama karena dari segi kualitas gambar ya yang gue maksud di sini, mungkin dari segi bisa langsung upload IG, bisa langsung live stream ya gitu-gitu HP udah menang gitu kan. Cuman dari segi kualitas gambar masih cukup jauh gitu. Apalagi kalau kita pikirin secara science gitu kan. Secara science kalau lu mau put sensor yang gede di HP ya lu harus punya flange distance which is berarti mesti agak tebel lagi ya kan. Terus harus ada mountingnya aja minimal ukuran lingkarnya tuh lebih gede dari sensornya, ya kan? Terus lensa lagi, jadi ya nggak tahu sih, mungkin nanti ada yang kayak compact tapi udah APS-C gitu, mana tahu. Kemarin kan gue aja heboh kan waktu nyobain si Ricoh GR3, dia kecil banget tapi sensornya APS-C gitu kan. Ya nggak menutup kemungkinan handphone bisa, tapi ya bukan sekarang saatnya. Bukan sekarang gitu, dan mungkin nanti bentuknya yang masih agak bodoh-bodoh gitu, ngerti gak sih lu? Iya. Kayak dulu tuh ada tuh HP yang memang bentuknya kayak kamera, gue lupa HP Samsung atau apa gitu. Ya nggak laku gitu, orang HP dibikin kayak kamera gitu, cuman fungsi utamanya HP, ya nggak nyambung gitu kan. Jadi ya itu sih sedikit. Mungkin si Sony tuh pengen nyaingin kayak model Samsung kan, kayak gimmick kamera sekarang tuh foto sentrik banget gitu ya kan, kayak Samsung gitu. Nah mungkin si Sony di sini pengen ngalahin, pengen megang juga gitu di segmen kayak fotografer, cuman di versi kameranya gitu ya, buat ngalahin Samsung. Menurutku itu sih tujuannya, bukan berarti yang tadi Sony ngeluarin ini buat bisa ngalahin kameranya atau kualitas kamera HP itu bisa ngalahin kualitas kamera foto. Iya memang, gue juga yakin banget nggak mungkin lah. Gue yakin Sony sebagai vendor yang mengeluarkan ini pasti paling paham ya kan. Pasti dia paham kalau kamera ini memang maksudnya kamera handphone ini dengan gimmick tersebut, si Xperia One Mark II itu adalah untuk mengalahkan gimmick handphone lainnya. Karena persaingan dia adalah dengan handphone lainnya gitu. Jadi kalau kita ngomong soal HP di sini, jujur gue menarik banget ini dengan fiturnya tersebut, itu menarik gitu. Cuman kita sambungin dengan topik di minggu lalu, apakah akan menggantikan kamera profesional? Sangat-sangat tidak. Tapi untuk HP ini menarik. Gue sih pengen banget sih buat bahas. Cuman ya nggak tahu nih. Masuk apa enggak ya? Masuk apa enggak ya nggak tahu. Udah masuk juga belum tentu kita dapet sebenarnya. Kita kan bukan reviewer gadget banget kan. Betul. Gadget jarang banget malah sebenarnya. Jadi ya mungkin gue cobain ini dulu lah, 20 frame per second-nya gitu kan. Dan oke, udah berapa lama kita ngerekam sekarang? Ini kita 5 menit lagi habis. 5 menit lagi habis. Berarti udah sekitar 10 menit ya? Iya, 10 menit, 15 menit ya, iya. Enggak tahu 30 menit, 30 menit. Oh, ini 30 menit ya. Lumayan lama gitu. Oh iya, ini full HD ya. Oh iya, oke. Jadi kayaknya gua rasa udah cukup. Itu aja. Jadi sudah waktunya kita tutup dan apa ya? Ngomong apa lagi ya? Kayak gitu selalu kan. Selalu begitu kalau lagi podcast tuh kayak pengen udahan tapi kayak ada yang kurang gitu. Tapi ya udah, pokoknya itu aja, kita tutup. Tungguin konten-konten kita yang lainnya. Terima kasih banyak pada Headphone DBE, headphone atau headset DBE ya kan. Itu brand lokal, cuman barangnya udah berjalan cukup lama ya, udah improve banyak gitu. Dan terima kasih banyak sudah mensupport Talk Aja kali ini dan Talk Aja berikutnya. Sebenarnya dia udah support juga gitu. Jadi tungguin konten-konten kita yang lainnya. Oh ya, kita juga ada review beberapa headset DBE ya. Betul. Udah tayang belum? Udah sih. Beberapa udah yang ya. Yang ini juga. Yang itu udah tayang ya. Jadi kalian bisa cek gitu kan buat lihat reviewnya. Dan ya itu aja sedikit dari gua dan juga Ska di obrolan kali ini. Ya mungkin masih kurang panas. Coba dong kalian kontribusi ke Instagram gua, bilang topik apa yang kira-kira akan cukup panas untuk kita bahas. Oke? Dan ya paling itu aja, silahkan Ska. Iya, oke. Terima kasih buat kalian semua udah menyaksikan Talk Aja minggu ini. Kalian kalau yang mau beli headset DBE-nya mungkin linknya ada di deskripsi Win ya. Udah ditaruh ya, bisa dibuka. Udah itu aja, makasih banyak. Di belakang kamera ada gua, di depan kamera ada Erwin, dan have a nice weekend, sayonara. Have a nice weekend guys. Waktunya membajak sawah sekarang. Iya. Dah, tungguin aja unboxingnya ya. HP bisa begitu hebat sih. Enggak sih, kan gak mechanical juga. Iya. Ya udah. Oke, udah.